Halo, selamat datang di channel Renjana Mata bersama saya Emilia Agustin. Kali ini kita akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi beberapa destinasi wisata yang ada di sekitaran Candi Borobudur. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti perjalanan kita! Nah, apakah teman-teman tahu? Saat pagi hari di sekitar Candi Borobudur terdapat lokasi sunrise loh yang ada di Puntuk Setumbu. Destinasi tersebut sudah mulai dibuka sejak pagi hari, yaitu mulai dari pukul 3.30 atau setengah 4 pagi. Dan pada jam tersebut pengunjung sudah mulai berdatangan untuk menikmati keindahan sunrise. Untuk dapat melihat keindahan tersebut, pengunjung bisa memarkirkan kendaraan mereka di bawah dan kemudian pengunjung dapat mulai berjalan untuk sampai di puncak. Waktu yang diperlukan untuk sampai di puncak berkisar antara 10 sampai 15 menit. Nah, Puntuk Setumbu ini juga disebut dengan Nirwana Sunrise. Kenapa disebut dengan Nirwana Sunrise? Karena kita dapat melihat Candi Borobudur seperti melayang di atas awan seperti yang terlihat tepat di belakang saya. Selain dimanjakan dengan keindahan alamnya, kita juga dapat mengabadikan momen dengan mengambil gambar. Karena di Puntuk Setumbu sendiri juga telah terdapat beberapa fasilitas seperti spot yang digunakan untuk berfoto dan mengabadikan momen. Setelah menikmati keindahan alam yang terdapat di Puntuk Setumbu, yuk kita beralih untuk mengunjungi home industri pembuatan gerabah yang tepatnya ada di Dusun Lipo, Borobudur. Di sini kita dapat belajar untuk membuat kerajinan dari tanah liat. Nah, ini kita mau persiapan membuat gerabah dari tanah liat. Yuk kita ikuti prosesnya. Jangan khawatir karena di sini kita dapat belajar langsung bersama dengan sang pemilik usaha dan nantinya kerajinan yang kita buat juga dapat kita simpan untuk koleksi kita pribadi. Nah, ini dia hasil setelah kita tadi belajar dengan ibunya. Ini merupakan asbak yang berbentuk stupa Candi Borobudur. Dan setelah selesai, kita juga dapat menambahkan nama seperti ini. Nah, setelah pembuatan gerabah menggunakan tanah liat, lalu proses selanjutnya adalah pengeringan gerabah di bawah sinar matahari seperti yang berada di samping saya ini. Nah, proses pengeringannya sendiri itu membutuhkan kisaran waktu 1 hari jikalau itu memang benar-benar cuaca kemarau atau cuaca panas. Nah, namun jikalau memang cuacanya tidak mendukung seperti mendung ataupun hujan, nah itu kisaran 2-3 hari baru bisa kering. Nah, menariknya di sini bagi anak-anak yang mungkin ingin bermain sambil berlatih untuk membuat gerabah dapat menggunakan cetakan seperti cetakan kupu-kupu atau dengan bentuk-bentuk lainnya seperti cetakan kerang dan lain sebagainya. Nah, selain itu anak-anak juga dapat berkreasi dengan menggunakan cat warna yang nantinya mereka dapat memberi warna pada hasil gerabah yang mereka buat. Nah, salah satu contoh gerabah yang sudah siap untuk proses pewarnaan adalah seperti ini. Ini adalah contoh gerabah yang sudah siap untuk proses pewarnaan sendiri. Dan kemudian gerabah yang sudah selesai dengan hasil warnanya tersebut dapat berupa seperti ini. Sebanyak 65% dari jumlah penduduk di sini mengandalkan usaha gerabah sebagai mata pencaharian. Namun kali ini sedikit lebih unik nih teman-teman. Sang pemilik usaha mempunyai 2 unsur untuk pembuatan usaha, yaitu unsur industri dan unsur pariwisata untuk menunjang perekonomian keluarga. Tidak hanya pembuat gerabah saja nih teman-teman. Di Borobudur ini juga terdapat pembuat kerajinan batik yang juga digunakan sebagai salah satu destinasi wisata bagi pengunjung lokal maupun wisatawan mancanegara. Ya, perkenalkan, nama saya Ganung Haryadi, adalah pengelola tinggal art batik. Di sini kami mulai mengembangkan batik di Borobudur itu pada tahun 2013.
kami sudah mulai untuk membuka wisata edukasi untuk batik. Jadi unggulannya di sini adalah batik motifnya Mandala Sidomukti. Mandala Sidomukti itu motifnya batik yang Borobudur dilihat dari atas gitu, jadi kayak kotak-kotak semacam itu. Terinspirasi ya dari Borobudur, juga ada relief yang ada di Candi Borobudur, jadi di situ banyak macamnya, jadi bisa untuk dijadikan motif-motif seperti Makaran, nanti kalau enggak seperti Samudra Raksanya. Terus kemudian ada batik-batik yang ada di lokal ini seperti itu. Lalu untuk kami pewarnaannya ada warna sintetis, juga ada warna natural color yang bisa kita ambil dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita gitu. Untuk di sini kita bisa belajar batik, kemudian untuk tamu-tamu yang berkunjung di Tinggal Art juga yang berminat bisa dipersilahkan untuk belajar membatik. Juga untuk Tinggal Art sendiri sudah biasa untuk outing kelas anak-anak sekolah, jadi dari tingkat SD sampai SMK, bahkan dari instansi pun juga ada yang berkunjung di sini yang sudah diinkludingkan dari tour travelnya untuk belajar membatik juga. Nanti jadi untuk belajarnya itu cukup ukuran sapu tangan itu sekitar 35 kali 35 cm, kemudian nanti hasilnya bisa dibawa pulang. Jadi nanti motifnya juga di sini ada motif mandala, ada motif stupa, kemudian ada motif hewan-hewan atau tumbuhan gitu. Jadi nanti biar lebih mudah, jadi cukup simple untuk gambarnya. Pembuatan batik di sini sedikit berbeda dan lebih unik karena pembuatan motif atau pola batik di sini terinspirasi dari relief Candi Borobudur. Di tempat ini juga menerapkan 4 hal penting dalam pariwisata, yaitu something to see, something to do, something to learn, and something to buy. Dengan adanya keempat aspek tersebut, maka dipastikan akan dapat menarik minat para pengunjung. Nah, ini merupakan hasil dari pemberian motif dari batik. Nah, ini proses setelah ini merupakan proses pewarnaan, yang mana setelah pewarnaan tersebut motif atau waxing dari gambar batik ini dapat dihilangkan. Nah, ini merupakan hasil pewarnaan dari batik yang tadi telah kita buat, yang mana proses pencairan malam berlangsung pada proses pewarnaan. Jadi di sini warna atau pola yang telah kita buat terbentuk menjadi seperti ini. Jika kita telusuri lebih luas lagi, maka kita akan dapat melihat dan mengamati lebih banyak destinasi di Borobudur yang dapat dijadikan sebagai objek wisata bagi para wisatawan. Bagaimana teman-teman? Tertarik bukan untuk mengunjungi objek wisata yang terdapat di Borobudur? Kita tunggu ya kedatangan teman-teman berkunjung ke sini, and see you!